Pembahasan Jujutsu Kaisen, Chapter 236. Gojo kembali bertemu dengan Geto di dalam sebuah ruangan. Gojo sedikit kaget karena bisa kembali bertemu dengan sahabat terbaiknya. Geto sambil tersenyum menyapa Gojo. Namun Gojo malah menggerutu dan mengatakan bahwa ini adalah hal yang payah. Seperti biasanya sebagai sahabat, Geto mengingatkan bahwa perkataan Gojo tidak sopan untuk dikatakan ketika bertemu dengan seseorang. Gojo memberitahu Geto bahwa ia selalu bilang kepada muridnya bahwa saat seseorang mati, maka ia akan mati sendirian. Perkataan tersebut tepatnya Gojo katakan kepada Yuji. Gojo berharap bahwa apa yang ia lakukan sekarang adalah sebuah mimpi. Geto bertanya apakah bedanya jika ini adalah mimpi. Gojo menjawab tentu saja. Ditambah ada persoalan dengan ayahnya, maka dari itu sepertinya Gojo akan menyerahkan masalahnya tersebut kepada Shoko. Geto kembali bertanya, kali ini ia menanyakan pertarungan Gojo melawan Sukuna. Gojo mengakui bahwa kekuatan Sukuna sangatlah kuat, ditambah Sukuna belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Bahkan meskipun Sukuna tidak menggunakan kekuatan Megumi, Gojo masih tidak akan menang. Geto terkejut dengan pernyataan Gojo, karena Sukuna mampu membuat Gojo berkata demikian. Namun meskipun begitu, Gojo merasa kasihan kepada Sukuna, karena Gojo mengerti bagaimana rasanya diasingkan. Rasanya seperti ada jurang pemisah antara ia dan orang lain, bahkan di saat orang-orang mengagumi Gojo. Menurut Gojo, Geto bisa saja mengagumi bunga yang mekar. Akan tetapi Geto tidak bisa meminta bunga itu memahami Geto. Gojo bahkan sudah mengeluarkan segala kekuatannya agar bisa memahami Sukuna lewat kekuatan. Namun Sukuna datang dengan rasa kesepian melalui kekuatan yang tak tertandingi. Akan tetapi Gojo merasa senang karena Sukuna tidak menggunakan semua kekuatannya pada Gojo, dan hal itulah yang sangat disayangkan. Geto merasa iri melihat pertarungan Gojo dengan Sukuna, tapi setidaknya Gojo sudah merasa puas setelah mengeluarkan seluruh kekuatannya sebelum ia mati. Namun Gojo menyanggah bahwa salah satu penyesalannya adalah tidak adanya Geto untuk mendukungnya saat ia melawan Sukuna. Geto menimpali Gojo dengan tawanya. Akan tetapi Gojo senang mati melawan orang yang kuat, karena menurutnya akan sangat memalukan jika Gojo mati karena sebuah penyakit ataupun dimakan oleh usia. Tiba-tiba terdengar suara Nanami yang ikut menimpal dalam obrolan Geto dan Gojo. Nanami dan Haibara ternyata tepat berada di belakang Gojo dan Geto. Menurut Nanami, pernyataan Gojo adalah hal yang sangat payah di zaman sekarang, karena Gojo bukanlah seorang samurai. Meskipun begitu, pemikiran Gojo mungkin adalah alasan kenapa ia bisa hidup lebih lama daripada Nanami. Haibara berkata bahwa Gojo dan Nanami hanya salah perhitungan sedikit yang membuat mereka akhirnya mati. Nanami bahkan sempat bertanya kepada Geto kenapa semua misi tidak diberikan saja kepada Gojo, karena Gojo tidak pernah peduli untuk mempertahankan dunia sihir ataupun melindungi orang lain. Gojo melakukan misi hanya untuk bersenang-senang, ucap Nanami. Bahkan Haibara pun berpikiran seperti Nanami. Nanami memang kurang setuju dengan cara mati Gojo, akan tetapi ia memahami dan menganggap cara yang pas untuk Gojo mati. Gojo pun berterima kasih dengan pendapat Nanami tentang kematiannya. Ia lalu bertanya tentang kematian Nanami. Haibara dengan sedikit malu-malu bahwa kematian Nanami ada turut campur dirinya. Menurut Nanami, kutukan bisa membuat orang kembali hidup, sama halnya dengan sihir. Ia juga pernah bertanya kepada Meimei sewaktu masih hidup, di mana seharusnya ia hidup. Meimei menyuruh Nanami pergi ke utara jika Nanami ingin menjadi seseorang yang baru, dan jika Nanami ingin kembali menjadi semula, maka ia harus pergi ke selatan. Sehingga Nanami memilih untuk ke selatan, karena ia memang lebih suka melihat masa lalu. Sehingga sangat ironi jika ketika Nanami mati, ia harus bertaruh dengan masa depan. Di saat-saat terakhir hidup Nanami, menurutnya tidak terlalu buruk. Ia pun berterima kasih kepada Haibara. Mendengar ucapan terima kasih dari Nanami, Haibara pun tersipu malu. Mendengar cerita kematian dari Nanami, Gojo pun merasa lega. Ia lalu berteriak kepada gurunya Yaga bahwa tak ada penyihir Jujutsu yang mati dalam penyesalan. Di sini terlihat semuanya saling tersenyum bahagia, dan Gojo berharap bahwa ini bukanlah sebuah mimpi. Kembali ke tempat Gojo dan Sukuna bertarung. Gojo ternyata telah tewas dan terbelah menjadi dua bagian oleh tebasan berhasil menebas Infinity milik Gojo. Melihat gurunya mati, Yuji terlihat sangat shock, begitupun dengan Yuta, yang ingin segera turun tangan menghabisi Sukuna, akan tetapi ditenangkan oleh Maki agar Yuta tidak bertindak gegabah.
Sukuna memuji Gojo karena Gojo telah bertarung dengan sangat baik. Sukuna tidak akan melupakan Gojo selama ia masih hidup karena telah memberikan pertarungan yang sangat menarik. Setelah kematian Gojo, Kashimo kemudian turun tangan untuk menghabisi Sukuna. Sukuna sudah sangat siap untuk menghabisi musuh selanjutnya dan berharap Kashimo tidak mengecewakan Sukuna.